Halo semuanya. Segmen baru lagi nih. Ini karena aku ada video gambar yang belum ku-upload sama sekali dan mandek di harddisk. Jadi ya aku buat aja lah ya videonya daripada menu-menuin harddisk. Jadi aku itu kan nge-fan art Supergirl pas film ini pertama kali rilis di bulan kemarin. Maka dari itu segmen baru ini kita bakal ngobrolin tentang film yang pastinya sudah aku tonton. Dan ya murni pendapatku pribadi sih sebagai orang awam yang nggak ngerti film. Jadi nama segmen kali ini apa ya, nggak kepikiran sama sekali sih. Ngomongin film ya nggak tahu ah. Jadi di video kali ini kita bakal ngomongin film Supergirl. Film yang udah aku tunggu-tunggu dari awal pertama kali announcementnya, tapi tidak memenuhi ekspektasiku sama sekali. Adalah sedikit. Oke lah, sambil aku ngebahas ini film, kalian bisa lihat proses gambar aku ngegambar Supergirl yang nanti hasilnya kita bahas di akhir video dah. Oke. Jadi diisikan reboot ulang nih setelah Snyderverse itu udah nggak dilanjut lagi ya. Zamannya Superman itu Henry Cavill dan James Gunn ini ditunjuk sebagai kepala DC yang baru. Dia mau buat universe-nya DC ini berawal dari filmnya Superman di tahun lalu, yang mana banyak orang yang nggak suka karena masih banyak yang debatin gitu tentang siapa Superman terbaik antara Henry Cavill dan pemeran baru ini, yaitu David Corenswet. Tapi aku masuk ke golongan yang kedua ya. Aku suka banget sama film Superman yang ada di tahun lalu karena menurutku ini Superman yang paling manusiawi gitu. Bukan God yang ditakuti dan gak bisa kalah gitu. Soalnya Superman yang ini nih spoiler ya, di awal scene di filmnya itu kan dia itu kalah ya kan. Jadi dia itu disembuhin di markasnya gitu kan sama robot-robotnya gitu. Nah salah satu robotnya itu bilang kalau Superman ini mendapatkan beberapa tulang rusuk yang patah gitu serta kandung kemihnya yang kena. Yang mana ini berarti nih ya, ini Superman itu bisa mati juga tanpa harus pakai kryptonite-kryptonitan gitu. Tinggal digebukin aja sama yang lebih kuat. Sedangkan Superman Henry Cavill ini kan, waduh ini mah buset banget, nggak tersentuh apapun boys. Bayangkan waktu scene dia di Batman vs Superman itu, dia ditonjokin sama Batman itu kayak nggak bergeming sama sekali gitu. Jadi badannya itu bener-bener Man of Steel sesuai sama judulnya gitu. Dan cara ngalahinnya cuman pakai kryptonite. Jadi itu yang ngebuat selama pas nonton kita itu tahu gitu, kalau nggak ada yang pakai kryptonite mah ini musuh bakal ditai-taiin lah. Kayak di film di Justice League itu kan, Justice League udah kesusahan kayak apaan tahu, pas dia dateng, selesai itu musuh, nggak berkutik bro. Oke, kita balik lagi ke Superman-nya James Gunn yang diperanin sama David Corenswet. Di ending filmnya itu kan muncul tuh si Supergirl ini yang diperanin sama Millie Alcock. Nah pas nonton itu scene tuh kayak yes, kita dapat Supergirl baru nih. Dan gak lama dari itu langsung diumumin Supergirl jadi film selanjutnya dari DCU yang dipegang sama James Gunn. Makin hype dong aku, jelas. Karena Supergirl yang ku kenal itu atau yang ku tonton ini dari pertama kali itu Supergirl yang ada di TV series Arrowverse yang diperanin sama Melissa Benoist, rilis sekitar tahun 2015-an. Nah karena itu role model yang ada di pikiranku Supergirl live action itu si Melissa ini ya, blonde gitu. Makanya pas lihat Supergirl di film Superman itu kayak aku suka banget gitu dibandingkan pas lihat Supergirl yang ada di film Flash yang diperanin oleh Sasha Calle. Sasha Calle apalah itu. Bukan berarti jelek ya si Sasha ini, tetap bagus juga, cakep dan cocok banget jadi Supergirl. Cuman karena aku nontonnya Supergirlnya si Melissa ini duluan, kayak ada perasaan yang ngeganjel gitu. Tapi kita nggak bahas James Gunn Universe ataupun Supergirl lainnya. Jadi kita balik lagi ke Supergirl yang sekarang ini, yang diperanin oleh Millie Alcock. Oke, mulai dari mana ya? Jadi Supergirl yang saat ini itu source utamanya dari komik Supergirl Woman of Tomorrow. Nah cerita di komik itu ya mirip-mirip lah ya. Ada Ruthie, petualangan dia di planet-planet lain, sama Krypton. Ya intinya sih berpetualang gitu dah, sambil mencari jati diri tentang ya dia ini siapa gitu. Nggak beda-beda jauh walaupun nggak mirip juga ya. Jadi aku kasih sinopsis singkatnya tanpa spoiler ya. Supergirl ini yang lagi nyari jati diri ya di ulang tahun dia itu, dia pindah-pindah planet Red Sun cuman buat party-party atau mabok-mabokan
istilah kata mah. Nah, suatu saat pas dia lagi mabok-mabokan gitu, ketemu sama anak cewek yang namanya Ruti ini. Dia itu mau balas dendam gitu. Dia minta bantuan lah, siapa yang mau bantuin dia nanti dikasih pedang gitu. Nah, Supergirl ini nggak tertarik lah ya sama tujuannya si Ruti ini untuk balas dendam gitu. Jadi ya ditinggalin aja gitu. Sampai dilalah suatu pagi, kok kebetulan gitu. Kripto anjingnya diracun sama orang yang sama dengan Ruti yang mau balas dendam ini. Maka dari itu dimulailah perjalanan mereka berdua mencari ini orang dengan berbagai masalah yang dihadapi ke depannya. Oke, kita mulai pendapatku ini ya tentang ini film. Dari awal ekspektasiku itu awalnya aku pikir scene-scene awal film itu bakal nyeritain dulu lah kultur shock dia di bumi itu gimana gitu. Kayak di seriesnya Supergirl Melissa itu. Ternyata scene dia baru sampai di bumi itu seingatku cuman ada 2 scene ya. Scene dia yang baru sampai dan disambut sama Superman, yang kedua adalah scene dia di apartemen. Jadi kayak kurang gitu. Padahal aku berharap ya dikasih beberapa menit gitu cerita dia ketemu sama orang tuanya Superman, ketemu sama temen-temennya, ketemu dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Itu kayak lebih seru sih untuk awal-awal karena cerita utamanya emang bukan di situ ya kan. Ya tapi emang salahku juga sih terlalu berekspektasi yang nggak mungkin terjadi gitu. Tapi ya udahlah ya, kita lanjut lagi. Yang kedua, pas aku lihat durasi filmnya itu kok cuman 1 jam 48 menit. Kalau nggak salah itu ya, berarti dipotong kredit title ya kira-kira cuman 1,5 jam gitu lah ya. Aku merasa kayak pendek banget gitu ya kan. Taunya pas nonton, ini mah kalau di-cut aja 20 menit, kita masih nyambung gitu sama ceritanya. Diulur-ulur banget, sumpah. Kita masuk ke tahapan filmnya ya. Di tahap awal, oke lah, walaupun ada yang janggal. Karena ini ngeganjel banget ya aku ya. Aku spoiler dikit, kalian bisa matiin suaranya sampai tulisan ini hilang. Jadi menurutku scene kapal Supergirl ini dirampok sama main villainnya itu tolol kuadrat banget. Masa ada gerombolan orang nih ya kelentang-kelenting bawa senjata rame-rame gak kedengeran sama sekali. Dan tetap asik ngobrol aja mereka dua ngebelakangin kapalnya si Supergirl ini sampai si Krypto yang notice duluan. Dan karena hal ini ngebikin Krypto malah ditembak kena racun, yang ngebuat si main villain ini berhasil ngambil kapalnya si Supergirl ini. Karena menurutku aneh banget, di tempat itu tuh kosong gitu, cuma ada mereka berdua, si Ruti sama Supergirl gitu. Dan tiba-tiba gerombolan orang sampai gitu ya, itu kan pasti kedengeran gitu. Dia nggak denger sama sekali coy, aneh banget. Kayak maksa banget ngasih motivasi Supergirl biar bantuin Ruti gitu. Aduh, ada-ada aja dah. Nah, kita masuk di pertengahan film ya. Ini ceritanya si Supergirl sama si Ruti udah mulai cari ini orang ya. Dan di sini menurutku udah mulai dragging parah. Tapi untungnya disegarkan dikit lah dengan kehadiran Lobo. Jadi masih bisa dinikmati gitu. Kayak ada karakter baru yang join the party gitu. Cuman karena ini lagi muncul masalah baru. Apa itu? Ya, ini Lobo istilah kata mah Deadpool DC gitu. Tapi terhalang dengan rating film yang PG-13 coy. Jadi nggak ada darah, nggak ada gore yang gimana-gimana gitu. Suwe banget, dan keahlian Lobo itu yaitu regenerasi nggak kelihatan sama sekali. Karena di sini Lobonya lecet pun enggak coy. Padahal kan Lobo itu sadis ya kan, bantai-bantai orang, dipotong-potong gitu orang. Tangannya hilang, tumbuh lagi, tangannya hilang, tumbuh lagi. Ini nggak kelihatan sama sekali. Jadi menurutku sia-sia gitu Lobonya. Cuman buat ngeramein hype-nya doang. Mungkin nanti Lobo dapat series sendiri atau apa gitu yang bener-bener rating R gitu. Pasti mantep sih. Padahal kalau ini film juga rating R, bakal bagus sumpah. Kalian bayangkan ya, ini film jadi antitesisnya Superman yang ceria-ceria, colorful gitu ya kan. Tapi di film Supergirl ini kan moral manusia nggak ada nih. Ini kan planet alien ya, yang mana bunuh-bunuhan, jara-menjara itu udah kayak hal biasa yang terjadi gitu. Pasti epic sih walaupun tetap gunain alur yang sama ya. Cuman kalau rating R sih jamin dah bakal lebih menarik buat ditonton dan nggak bikin ngantuk sih karena draggingnya yang lama banget. Masuk ke bagian akhir, nah ini baru seru lagi nih. Mulai kan ini final fight yang pasti ini villain selesai nih. Tapi pas battle malah tune down lagi hype-nya karena si Supergirl kena cairan kryptonite jadi lemah lagi gitu. Aduh, padahal udah wow, ayo, cuman kedelay lagi. Nah, abis delay itu baru deh setong tuh battle. Bener-bener fight scene yang mantap gitu.
Yang aku suka dari James Gunn ini ada fight scene yang slow motion dikasih full musik gitu. Aku nggak tahu ini bakal jadi signaturnya dia di film Superman atau bakal ada di semua film DC ke depannya gitu. Kalau pas di Superman itu kan ada tuh di scene-nya pas Lois Lane sampai di pangkalan militer. Nah kalau di film ini pas Supergirl bantai-bantai penjahatnya itu, tiba-tiba pakai musik slow-mo, kameranya ngikutin si Ruthie di tengah-tengah fight scene sambil ngeliatin Supergirl yang terbang sana terbang sini. Epic banget, Mamma Mia lezatos. Apakah scene kayak gini bakal muncul lagi di film ke depannya? Ya nggak tahu ya. Apakah bakal muncul di film Clive Fest yang akan ada di bulan Oktober? Kayaknya menarik juga ya, kayak dia habis ngelakuin kejahatan gitu kan. Full musik, slow motion. Nah, di bagian akhir ini akhirnya Supergirl udah oke lah. Karena di sini diliatin gitu ya, kontrasnya antara Superman yang nggak mau bunuh orang, sedangkan Supergirl itu yang bodoh amat gitu. Karena dia dibesarin sama ras Kryptonite, jadi ya dia bukan manusia gitu. Jadi ya kompas moral dia bukan kompas moral manusia yang ada di bumi gitu. Maka dari itu di ending main villain ini tetap disikat ya sama dia, dihabisin gitu dah. Karena hal ini makanya kalau rating R dan brutal di scene akhir tadi sekaligus Lobo join the party tadi bakal gila banget dan epic parah sih. Cuman karena PG-13 yang ngebuat jadi ya nggak epic gitu. Lobonya kayak cuman datang pergi. Mana Lobo yang sesungguhnya gitu. Nah itulah ya kira-kira alurnya menurutku. Sekarang kita bahas ke sesuatu yang ngeganjel di aku. Dan ini paling ngeganjel banget di aku. Pas nonton ini sumpah main villain ini gimana ya? Ngerti aku, dia itu pengen dibuat karakter yang psikopat, penjahat, bengis gitu ya. Cuma kenapa pas aku nonton ini villain tuh kayak orang sakau pelenggar gitu. Nggak ada tuh aura bengis, intimidatif, dan psikopatnya gitu. Pasin awal-awal aja yang ada di rumah, itu kan harusnya scene-nya bakal serem banget ya kan. Tapi aku nontonnya malah ngakak gitu ngeliat ini villain. Suaranya yang agak-agak cempreng gitu apalagi. Jadi aneh banget sumpah. Kayak berasa pengen serem tapi malah jadi kocak. Gak ada intensi yang bikin kita jadi takut sama ini orang gitu. Malah kita jadi gemes gitu kayak, ih nyebelin banget ini orang. Cepet pitek sih palanya. Kalau buat karakter Supergirl-nya, aku nggak ada protes yang gimana-gimana. Karena aktingnya Millie Alcock juga nggak jelek sih menurutku. Dan dia juga udah main di House of the Dragon gitu, buat titel besar. Cuman banyak yang bilang dia itu jelek karena mukanya ya. Entah kenapa banyak banget meme dia yang kayak gini. Dia dihujat bukan karena nggak bisa acting, tapi karena mukanya jelek. Bayangkan filmnya agak jelek ya, tapi yang lebih di-highlight adalah mukanya Millie Alcock yang jelek menurut para fans nih ya. Entah fans mana, tapi banyak yang ngomong sih ini fansnya Snyder ya. Katanya mereka tuh lebih suka si Supergirl Sasha Calle yang ada di film Flash itu ya. Tapi menurutku sih ya cakep-cakep aja, dan menurutku sih cocok-cocok aja Millie Alcock jadi Supergirl. Ya gitulah kira-kira pendapat aku tentang ini film tanpa spoiler ya. Kalau pengen spoiler sih banyak banget scene dan cerita yang seru banget buat didiskusiin. Cuman karena filmnya juga belum ada di OTT dan masih tayang di beberapa daerah, jadi ya jangan spoiler dulu lah. Oke, kita balik lagi ke gambaran aku. Seperti yang kalian lihat, karena di Superman ataupun Supergirl James Gunn ini, aku suka banget pas mereka itu kayak lagi nge-charge gitu di matahari. Makanya aku buatlah konsepnya di sini kayak gitu. Ini Supergirl lagi nge-charge gitu di matahari. Dan yang paling aku suka sama ilustrasi aku kali ini adalah bagian backgroundnya. Di bagian ini tuh gila, keren banget dah. Awan-awan ini yang kayak ke bawah sama dia yang habis terbang gitu. Ada efek blurry-blurry gitu. Memuji gambaran sendiri. Cuman yang kurang menurutku di sini adalah warna kulitnya ya. Karena ini gambaran udah lama banget, sebulan yang lalu, jadi kayak berasa gitu ada yang kurang. Sekarang aja menurutku warna kulitku masih jelek ya, apalagi sebulan yang lalu gitu. Dan yang bikin sebel lagi sih, aku baru sadar ini pas ilustrasinya udah selesai. Jadi coba kalian lihat nih. Di sini dengkulnya itu kenapa gini, woi, sumpah, astaga, kayak dengkulnya itu turun. Aku sama sekali nggak sadar loh pas buat ini, pengen dibenerin tapi udah males banget. Jadi ya, sudahlah. Beginilah hasil akhirnya, cuman nggak terlalu kelihatan lah ya kalau dari jauh. Tapi karena kalian udah aku kasih tahu, pasti kalian langsung notice ke arah dengkulnya yang cacat ini. Ya udahlah ya, segini aja untuk video kali ini. Panjang bet aku bahas ini film. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai menit ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Always do it
so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine.